Hai Andika, guys di sini di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop dari Huawei yang udah banyak banget yang meneror saya untuk nge-review laptop ini, baik di DM maupun di kolom komentarnya YouTube Dika ID. Sebenarnya seberapa menarik sih laptop yang satu ini kok sampai saya diteror-teror? Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Mungkin banyak dari kalian yang nggak tahu kalau Huawei juga memproduksi laptop. Sebenarnya banyak udah dari dulu. Cuman setahu saya, tapi kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar kalau misalkan saya salah. Setahu saya Huawei baru membawa laptopnya ke Indonesia ini pada tahun 2020 ini. Ada dua varian, yaitu MateBook D14 yang akan kita bahas kali ini, dan ada MateBook X Pro 2020 yang harganya lebih mahal. Dan sekarang kita akan membahas versi yang lebih terjangkaunya dulu, yaitu MateBook D14. Untuk yang MateBook X Pro 2020 mungkin nanti ya, kalau misalkan saya sudah ada rezeki akan kita bahas. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi, baik yang D14 maupun yang MateBook X Pro 2020. Untuk spesifikasinya, Huawei MateBook D14 yang kita review ini menggunakan prosesor Ryzen 7, masih 3000 series 3700U. Ya, saya paham kok pikiran kalian sama dengan saya. Sekarang kan udah zamannya Ryzen 4000 series, di mana fabrikasinya 7 nanometer, 8 core 16 thread. Pokoknya kenceng lah. Kenapa Huawei MateBook D14 masih pakai yang 3000 series? Itu juga hal pertama kali yang terlintas di otak saya ketika saya nge-review laptop ini. Mungkin di next Huawei MateBook D14 Huawei bakalan pakai 4000 series, dan ada sedikit perbedaan sih Ryzen 7 3700U Huawei MateBook D ini dibandingkan dengan Ryzen 7 di laptop lain yang nanti akan kita bahas di bagian uji performa. Kemudian untuk RAM-nya 8GB, sudah dual channel dengan speed 2400 MHz, 4GB 4GB yang disolder di motherboard. Tipikal laptop tipis dan ringan atau kita biasanya menyebut dengan ultrabook, RAM-nya pasti tersolder. Tapi kabar bagusnya, RAM-nya sudah dual channel 4GB 4GB yang bisa membantu performa Vega 10-nya agar lebih optimal. Kemudian untuk storage-nya tentu udah pakai SSD. Kalau misalkan masih pakai hard disk, saya suruh bawa pulang ya. Ini Huawei ke Cina, bawa pulang aja, nggak usah dibawa ke Indonesia. Jadi storage-nya udah pakai SSD dengan kapasitas 512GB, PCIe NVMe dengan speed yang lumayan kenceng, hampir 3000 Mbps. Dari segi desain, entah disengaja atau tidak oleh Huawei, tapi nama, desain, dan juga build quality-nya menurut saya sama. Jadi Huawei MateBook, Apple MacBook, Huawei MateBook, dan juga Apple MacBook. Jadi mirip lah. Desainnya simple dan gak neko-neko, terlihat produktif dan profesional banget. Di bagian punggungnya cuma ada tulisan Huawei, bukan logo Huawei. Yang katanya juga ada konspirasi loh di balik logo Huawei. Jadi logo Huawei itu kan kayak bunga gitu ya. Tapi katanya itu adalah potongan dari buah Apple, karena Huawei di Cina sana itu sama seperti Apple. Katanya sih seperti itu. Konspirasi Wahyudi macam apa lagi ya kan. Bahan materialnya pun all metal dengan finishing warna silver. Jadi bahan material metal dan finishing silver menurut saya menghasilkan sebuah produk yang memang terlihat clean dan juga profesional banget. Untuk laptop dengan bobot cuma 1,38 kg dengan ketebalan hanya 1,59 cm, Huawei MateBook D14 ini dari segi build quality kerasa premium. Kalau kalian pegang itu feel dinginnya, feel metalnya, kemudian rasa premiumnya, rasa mahalnya itu sama lah ya, you get the idea lah ya. MateBook MacBook. Sayangnya dengan build quality yang sesolid ini, engsel dari Huawei MateBook D14 tidak bisa dibuka dengan satu tangan, tapi engselnya bisa dibuka sampai 180 derajat, dimana sepertinya fitur seperti ini emang lagi rame di segmen laptop tipis atau ultrabook. Untuk layarnya udah bezeless di ketiga sisinya, dengan ukuran framenya hanya 4,8 mm. Dan karena bagian atasnya ini ikutan tipis, jadi webcamnya ada di mana yo? Webcamnya ada di keyboard, jadi kita bisa menekan tombol F7 dan keyboardnya akan muncul. Menurut saya sih keren dan inovatif, karena webcam yang ada di keyboard secara privacy akan lebih aman. Jadi kalau misalkan kita lagi nggak pakai, tinggal dimasukin lagi ke keyboardnya biar tidak ada yang ngehack. Cuman masalahnya banyak banget orang yang nggak suka dengan posisi angle webcam kamera yang ada di bawah, terutama wanita ya, karena biasanya akan lebih terlihat makmur, lebih terlihat bahagia, atau lebih terlihat berisi. Kualitas webcamnya pun menurut saya juga standar, ada di resolusi 0,9 megapiksel. Mungkin ke depan Huawei bisa bikin pop-up kamera, karena saya pernah review AIO, saya lupa mereknya,
nggak motorized atau nggak seperti di HP yang pop up gitu, cuman dipencet seperti ini terus kameranya muncul. Mungkin loh ya ke depan. Jadi biar framenya tetap tipis tapi webcamnya posisinya tetap ada di atas. Kemudian untuk spesifikasi layarnya memiliki dimensi 14 inch, resolusinya Full HD, panelnya IPS dengan panel ID dari BOE dengan kodenya BOE 0877 dengan 250 brightness nits, 45% NTSC atau sekitar 60% sRGB. Menurut saya memang kurang kalau misalkan digunakan untuk konten kreator, belum 100% sRGB. Cuman karena sudah IPS, resolusinya udah Full HD, kalau kalian gunakan untuk produktivitas ringan aja dan sembari nonton streaming Netflix ataupun YouTube, menurut saya udah lebih dari cukup. Kemudian untuk keyboardnya udah memiliki single backlit yang menurut saya MateBook banget ya. Jadi yang nyala itu hanya fontnya. Biasanya laptop lain yang lebih murah backlightnya itu tembus sampai ke pinggiran tombolnya. Tapi MateBook D14 ini enggak, cuman tulisan fontnya aja yang nyala, yang menurut saya yaitu tadi MateBook banget. Tapi untuk feel keyboardnya menurut saya nyaman sih, nggak pakai butterfly seperti di brand sebelah yang sekarang kayaknya balik lagi karena banyak isu di butterfly. Untuk sekelas laptop tipis dan ringan, travel distance-nya emang pendek, tapi feel-nya udah solid dan nyaman untuk digunakan. Kemudian dari segi touchpad-nya juga enak, dimensinya lebar untuk sekelas tangan saya yang cukup besar. Feel surface-nya solid dan smooth dengan feel clicky yang juga solid. Kemudian juga udah Windows Precision Driver, jadi enak aja kalau digunakan tanpa menggunakan mouse. Kemudian dari segi konektivitas, Huawei MateBook D14 ini menggunakan Wi-Fi 5 dengan 2x2 MIMO dan juga Bluetooth versi low power versi 5. Untuk port I/O-nya di sebelah kanan ada USB 2.0 dan juga audio jack combo. Di sebelah kiri terdapat USB Type-C yang juga bisa digunakan sebagai input charger. Kemudian ada USB 3.1 dan input HDMI. Dan yang menurut saya paling keren dan mungkin tidak dimiliki oleh laptop lain adalah fitur dari Huawei MateBook D14 yang merupakan ekosistemnya dari Huawei, namanya adalah Huawei Share. Di mana di dekat stiker Ryzen 7 ini ada tulisannya Huawei Share, dan kalau misalkan kalian punya smartphone Huawei apapun yang sudah memiliki EMUI 10.0 atau kalian punya smartphone Honor 9.1, kalian bisa menggunakan banyak banget fitur yang ada di Huawei Share ini. Pertama ada fitur One Hop yang hanya dengan satu tap aja semua files yang kita pilih dari galeri bisa langsung masuk ke laptop dan cepet banget. Bahkan lebih cepat daripada kita copy paste pakai kabel, dan file-files yang kita transfer tadi juga langsung tersedia di foldernya Huawei Share. Dan yang menurut saya paling keren adalah multi collaboration. Jadi kita bisa tampilkan EMUI dari Huawei, kita taruh aja seperti ini, kemudian EMUI-nya akan muncul di laptop. Dimana kita bisa menampilkan tampilan smartphone kita pada Huawei MateBook D14. Bukan hanya tampilannya, tapi EMUI yang ada di laptop juga bisa kita operasikan. Jadi misalkan kita mau copy paste notes dari HP ke laptop, ya tinggal Ctrl+C, Ctrl+V, sama aja. Jadi kayak kita running dua sistem bersamaan, Windows dan Android. Kemudian kalau misalkan kita mau live streaming, mungkin main game, kita main game dari HP, kemudian kita tampilkan gamenya di layar kita, kemudian kita screen record pakai OBS atau Bandicam, kemudian kita upload di YouTube, gampang banget. Jadi kita nggak perlu beli HDMI atau alat streaming tambahan. Nah, yang menurut saya keren lagi, multi collaboration-nya ini bisa jadi semacam emulator juga, karena kita juga bisa main game dengan input device dari laptop. Bahkan suaranya pun munculnya akan dari laptop, bukan dari HP-nya. Jadi yang menarik, kita bisa running dua sistem sekaligus, yaitu Windows dan juga Android. Untuk syaratnya minimal kalau misalkan Huawei harus EMUI 10, kalau misalkan Honor harus Magic Air 9.1. Kalau misalkan kalian pengen nyobain custom ROM, entah kalian punya HP apa yang bukan Huawei, kemudian kalian custom ke EMUI atau Magic UI, saya belum coba apakah bisa. Kalau kalian mau coba nanti report ke saya bisa apa enggak. Di bagian dalamnya terdapat cooling fan yang menurut saya secara dimensi cukup besar untuk laptop dengan prosesor seri U Ryzen 7 3700U, dan hasilnya memang untuk ukuran laptop tipis dan ringan seperti ini nggak ada throttling. Suhunya juga adem di kisaran 70 derajat Celcius ketika saya stress benchmark menggunakan Cinebench R15. Kemudian untuk audionya juga memiliki dimensi yang cukup besar dengan suara yang menurut saya ada di atasnya standar laptop tipis dan ringan atau ultrabook. Bassnya masih empuk dan soundstage-nya terdengar jelas. Kira-kira seperti ini suaranya. Kemudian untuk baterainya lipolymer dengan kapasitas 56 Wh yang diklaim Huawei bisa bertahan 9 jam untuk web surfing, dan emang sekitar 9 jam sih ketika kemarin saya buat untuk research tentang Huawei MateBook D14 ini pakai Chrome, kemudian brightness-nya sekitar 60%, bisa bertahan sekitar 9 jam 3 menit.
Kemudian untuk adapter chargernya ukurannya kecil banget, segini aja, mirip dengan chargernya smartphone. Jadi dia ini dayanya 65 watt dan menggunakan konektor Type-C to Type-C. Jadi kalian juga bisa ngecas HP pakai ini, dan kalian juga bisa menggunakan wired projection dari Huawei yang di video sebelumnya udah pernah saya bahas. Sekarang kita masuk ke bagian uji performa, dan seperti yang saya bilang tadi, Ryzen 7 3700U di MacBook D14 ini cukup berbeda dengan Ryzen 7 3000 series di seri lainnya. Karena di MacBook D14 ini nggak ada throttling dan performanya stabil. Dan di running pertamanya mendapatkan skor 684, running kedua 685, running ketiga naik menjadi 687, dan performanya nih stabil, nggak ada yang di bawah 670 CB. Kemudian di mode kedua kita menggunakan konfigurasi tetap best performance, tapi sekarang casnya kita cabut dan hasilnya juga masih stabil. Dengan running pertamanya itu 636, running keduanya naik lagi menjadi 638, running ketiga turun menjadi 635, dan running keempat 635 juga, dan sisanya bisa kalian baca di tabel berikut ini. Dan yang menarik di mode better performance, performanya juga stabil dengan running pertamanya 633, running keduanya malah naik menjadi 642, running ketiga memang turun ke 629 tapi stabil, dan sisanya bisa kalian baca di tabel berikut ini. Lanjut ke benchmark 3D Mark menggunakan driver Skydiver, Huawei MacBook D14 mendapatkan skor 7559. Kemudian lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya khusus kita gunakan untuk rendering benchmark di DKID. Dengan format export videonya H.264 di resolusi YouTube 1080p, Huawei MacBook D14 berhasil merender dengan durasi waktu 2 menit 10 detik. Kemudian lanjut ke tes gaming, meskipun sebenarnya Huawei MacBook D14 ini segmennya bukan laptop gaming, tapi kalau nggak ada tes gamingnya pasti saya dikomplain. Dan di game pertama kita coba dulu di game casual yaitu CSGO, dan di CSGO ini kita menggunakan resolusi Full HD, grafiknya very low, dan hasilnya masih cukup enak untuk dimainkan dengan average FPS ada di 50 sampai 70 FPS. Kemudian lanjut ke game casual yang lain yaitu Dota 2 dengan resolusi Full HD juga, grafiknya fastest, dan hasilnya juga masih sangat enak untuk dimainkan dengan average ada di 80 FPS. Lanjut ke game wajib DKID yaitu PUBG PC. Ya, ini bukan laptop gaming tapi saya tes pakai PUBG PC dan hasilnya ada di kisaran 20 sampai 30 FPS dengan resolusi Full HD, grafiknya very low. Jadi kalau misalkan kalian pengen lebih nyaman main, mungkin bisa diturunkan resolusinya ke XD. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari Huawei MateBook D14. Jadi ingat ya, bukan MacBook, MateBook. Pakai T, jangan sampai salah ucap karena beda brand. Dan untuk harganya, nah ini silakan pahlawan kuota yang mau menjadi pahlawan, timestamp-nya silakan ditandai. Harganya 10,999 atau 11 juta kembali 1000, tapi ada cashback sebesar 500.000. Jadi totalnya 10.500.000 dan mendapatkan bonus backpack dan juga Office 365. Untuk link pembeliannya seperti biasa di kolom deskripsi. Dan kelebihannya kalau menurut saya dengan harga yang bisa dibilang relatif murah untuk Ultrabook ya, kalian akan mendapatkan ya laptop Ultrabook dengan desain yang all metal, premium, kemudian clean, terlihat profesional banget, baterainya awet, tipis, ringan, kemudian backlightnya juga sama dengan brand sebelah ya, backlightnya ini keren banget, jadi cuman tombolnya aja yang nyala. Kemudian kalau untuk kekurangannya, menurut saya sih di bagian kamera, walaupun inovatif, tapi menurut saya kalau saya pribadi nggak suka dengan angle kamera yang ada di bawah, meskipun saya bukan wanita ya. Kemudian kalau untuk kekurangan lain, sebagai konten kreator saya merasa Huawei MateBook D14 ini tidak ada slot SD card. Walaupun semuanya itu tertutupi dengan Huawei Share, dimana kita bisa transfer file secepat kilat. Cuman kan kadang saya pakai kamera, tapi nanti saya coba ya, kamera saya ini A6400 kan ada NFC. Kalau misalkan saya tempelkan di sini, dia bisa langsung ke transfer atau enggak? Saya belum coba sih, karena kamera saya nggak pakai EMUI 10. Kayaknya sih nggak bisa. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nikes Budi and see you on the next video. Bye-bye.